Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Tentunya di pagi yang berbahagia ini sudah siap menerima materi selanjutnya ya. Baik, untuk kali ini nanti saya, Bapak Brian Rahimsyah, akan menyampaikan materi tentang pembelajaran secara online atau secara daring. Sebelumnya anak-anak, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Hari ini tidak bisa bertemu dengan Anda sekalian, tetapi kita bertemu dengan dalam bentuk audio dan video seperti ini. Nah, seharusnya ketika kita sekolah, kita bertemu, kemudian melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Namun, karena ada dampak dari pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bertemu, sehingga kita bertemu namun secara virtual. Nah, secara tidak langsung, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online tersebut. Nah, pembelajaran ini, pembelajaran daring yang akan kita gunakan, itu nanti akan mencakup beberapa aplikasi dan juga beberapa metode. Tentunya anak-anak sekalian sudah pernah mendengar kan? Seperti aplikasi WhatsApp, kemudian Google Classroom, atau mungkin Quizzes, Moodle, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Ruang Guru mungkin? Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran secara online tersebut. Nah, intinya akan ada interaksi antara guru dengan murid atau dengan pihak sekolah secara virtual. Baik, aplikasi yang pertama yang kita gunakan, salah satunya nanti adalah kita akan menggunakan namanya WhatsApp. Tentunya anak-anak sudah familiar sekali ya dengan aplikasi tersebut. WhatsApp ini adalah alat komunikasi yang berbasis teks. Tentunya mungkin sudah bisa dari awal kita ketemu baik dengan Bapak Ibu wali kelas, kamu bisa menggunakan WhatsApp, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan teks. Selain itu, WhatsApp ini nanti bisa mendukung audio, kemudian juga image atau gambar, ataupun juga video. Dan juga memungkinkan nantinya dalam proses pembelajaran itu bisa mengirimkan file, mungkin berupa PowerPoint atau PPT, atau mungkin juga PDF dalam bentuk Word, dan lain sebagainya. Nah, di WhatsApp ini, salah satu yang kita lakukan adalah kita bisa melaksanakan interaksi dengan berbasis teks. Nah, informasi bisa disampaikan dari kedua belah pihak, sehingga terjadi percakapan dua arah dalam bentuk teks tersebut. Mudahnya adalah kita memberikan informasi kepada orang lain, kemudian orang lain dapat menerima informasi tersebut dan juga bisa menyampaikan kembali atau memforward atau men-share kembali ya, informasi yang dia dapatkan tersebut. Beruntung kalau zaman dahulu kita memberikan informasi pada orang lain dalam jarak jauh itu mungkin menggunakan pos atau mungkin menggunakan telegram dan lain sebagainya. Namun sekarang dalam hanya hitungan detik, semua informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. WhatsApp bisa kita dapatkan di Play Store untuk smartphone yang berbasis Android atau di App Store bagi yang menggunakan iPhone atau yang berbasis iOS. Bisa kita dapatkan, kita install, kemudian kita gunakan. Yang kedua, Google Classroom. Nah, dari namanya saja tentu ini sudah bisa menebak kamu. Oh, classroom, berarti ini hubungannya dengan kelas. Benar sekali.
Ada yang sudah familiar dengan Google Classroom? Atau mungkin layanan yang lain dari Google? Iya, tentu saja mungkin anak-anak sudah pernah mendengar. Coba cari tahu informasi apapun. Nah, dari Google bisa. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, kalau Google itu biasa kita gunakan untuk mencari informasi. Misalkan kita mengetikkan kata, misalkan kita gunakan mencari pembelajaran IPA, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan muncul banyak sekali link di sana. Nah, bedanya kalau di Google Classroom ini adalah sebuah kelas virtual yang dibentuk, kelas maya, yang nantinya kita bisa bertemu antara guru dan murid untuk menyampaikan dan menerima informasi. Nah, tentunya nanti anak-anak sekalian, setelah MPLS ini dilakukan, ketika pembelajaran masih belum bisa dilaksanakan secara langsung, belum bisa datang ke sekolah, kita akan melaksanakannya dengan tatap muka virtual. Salah satunya adalah dengan Google Classroom tersebut. Nah, di sini nanti untuk Google Classroom kita bisa mengetahui bagaimana materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan mata pelajaran matematika kelas 7A. Nah, nanti akan ada di sana misalkan diajarkan oleh Bapak Jumino. Nah, nanti akan dibentuk di sana sebuah kelas, kemudian kalian akan mendapatkan kodenya. Kode itu nanti akan diberikan oleh wali kelas kalian, kemudian kamu bisa masuk kelas tersebut menggunakan email yang aktif. Jangan lupa ya, email adalah prasyarat utama untuk mengakses berbagai macam aplikasi yang ada di internet. Nah, di sana juga setelah kamu mendapatkan materi, kemudian penjelasan, itu bisa kita melakukan evaluasi atau penilaian. Yang mana dari hasil materi serta pembelajaran yang kamu dapatkan tadi bisa dirangkum untuk dievaluasi, dinilai sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang sudah diberikan. Nah, menarik bukan? Nah, itu adalah Google Classroom. Google Form. Nah, yang ketiga, kita punya aplikasi namanya Google Form. Google Form ini tentunya sudah pernah kamu tahu di awal sebelum MPLS, Bapak Ibu panitia MPLS memberikan sebuah survei. Apakah aplikasi yang sudah kamu ketahui? Kemudian berapakah nomor handphone kamu? Nah, itu akan ada sebuah formulir yang bisa kalian isi. Kemudian kalian memberikan jawaban dari apa yang diminta di sana. Karena memang Google Form ini salah satunya adalah untuk survei, yaitu menghimpun data, kemudian menyimpulkan dari data yang didapatkan. Nah, Google Form ini nanti di dalam pembelajaran kita bisa kita gunakan untuk salah satunya adalah menghimpun data absensi misalkan, kemudian menghimpun jawaban, serta juga nanti kita lakukan proses namanya tes potensi akademik. Tes potensi akademik nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan Google Form, yaitu kita akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan mata pelajaran di SD kalian. Ada IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Nanti dari beberapa pertanyaan tersebut, kamu bisa memilih jawaban mana yang tepat, kemudian nanti akan mendapatkan skor. Dari hasil inilah nanti bisa kita dapatkan untuk menentukan komposisi kelas yang akan kalian temui nanti di hari Sabtu yang akan datang. Nah, yang keempat, aplikasinya adalah YouTube. Nah, ini tentu saja saya yakin banyak yang sudah pernah mengaksesnya ini. YouTube itu adalah layanan video yang digratiskan oleh pihak Google untuk kita bebas
dengan semboyannya adalah broadcast yourself. Artinya kamu bisa membuat sebuah video, mengekspresikan diri kamu, misalkan menyanyi sebuah lagu daerah, kemudian kamu upload di sana, kemudian kamu bentuk video tersebut untuk disebarkan pada orang lain. Termasuk yang saat ini kamu lihat. Nah, saat ini kamu sedang melihat YouTube dari materi MPLS yang dilaksanakan secara online. Di YouTube kita juga bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan, baik itu tentang materi pelajaran sekolah, atau mungkin juga kecakapan atau skill yang ada di sekitar kita. Ingat ya, gunakan semua peralatan tersebut, termasuk internet, dengan bijak. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dan tidak malah membuat kita terjerumus untuk ke hal-hal yang negatif. Selalu minta untuk didampingi oleh orang tua, sehingga kita menggunakan internet ini dengan bijak, dengan baik, sehingga apa yang kita dapatkan di internet ini bisa bermanfaat untuk kita, baik di masa depan atau mungkin saat sekarang ini. Aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran tidak hanya itu saja. Ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk interaksi. Contohnya secara langsung kita bertemu antara misalkan guru dengan siswa. Salah satunya adalah, contohnya mungkin kamu pernah dengar ada Zoom, ada WhatsApp, atau juga Google Meet. Ya, itu adalah beberapa contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pertemuan secara virtual. Secara langsung, bisa bertatap muka, walaupun kita ada di sini dan kamu jauh di sana, kita bisa bertemu dalam ruang yang sama. Tentunya aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita dapatkan secara gratis dan juga ada fitur yang perlu kita buka dengan berbayar. Nah, tentunya untuk pendidikan kita menggunakan yang mudah dan juga murah. Begitu. Selain itu, informasi yang kamu dapatkan tidak hanya dari aplikasi, bisa juga dari internet. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sana. Dari beberapa aplikasi yang sudah kami sampaikan tersebut, yang bisa dipahami dengan baik kan? Semoga dari aplikasi tersebut, pemaparan dari materi pembelajaran online tersebut bisa bermanfaat untuk kita. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.